Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa asahta ambasairina gisawatul giwayah wa usalli wa usallim ala man arsaltahu bil haqqi syahidan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan program Ulama dan Umaro berbicara di channel YPSA TV. Pemirsa di studio dan dimanapun berada, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berharap kita termasuk kita orang-orang yang kelak nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sedang pemirsa YPSA TV dan pemirsa yang ada di studio yang saya hormati. Yang kami hormati Bapak Pembina YPSA Buya Dr. Andus Haji Sopyan Ras KMM, Ibu Ketua Umum Umi Hajjah Rahmawati Sopyan Ras, Ibu Sekretaris Umum Miss Rizky Hajjah Padilah Ras, MPC Psikolog. Dan juga yang saya muliakan, yang kita muliakan, yang sebagai narasumber kita pada pagi hari yang cukup cerah ini, Al-Kiram Al-Ustad Muhammad Fadli Sudiro, MHI MSQ. Tentunya dalam kesempatan ini nanti Al-Ustadz akan membahas judul dan tema kita pada kesempatan ini adalah motivasi inspirasi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya nanti juga kami mengharapkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk bisa memberikan pertanyaan di segmen interaktif nanti dan dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0813 61 363670. Sekali lagi 0813 61 363670. Untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah seputar motivasi inspirasi keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Ustadz kami persilakan. Syukran Abdul Rashid. Sudah bisa dibuka Ustaz? Yes. Iya. Masih PPKM masalahnya ya. Iya. Pandai-pandai kalian mutar katanya. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي أَعْطِينِي مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, menjadi bagian dari generasi YPSH adalah sebuah keberkahan. We shall golden generation. Bagaimana melahirkan generasi emas itu dengan melahirkan generasi-generasi yang intelektual dan juga ulama. Maka hadir dalam acara yang luar biasa kita ini bersama dengan Ustaz Abdul Rashid. Abdun artinya hamba, Rashid artinya cerdas. Wah, wajarlah kalau anak-anaknya juara karena ustadznya pun cerdas. Rashid insya Allah. Tentu hari ini juga kita menyapa seluruh orang tua yang telah mengamanahkan anak-anaknya di sekolah kita, yang telah teruji go internasional, tidak hanya cerdas secara intelektual tentu dan emosional, bahkan diajarkan tentang bagaimana kecerdasan spiritual itu. Kami menyapa kepada anak-anak kami, generasi-generasi emas, walaupun dalam keadaan daring, tentu kemampuan dan kecerdasan spiritual di rumah harus tetap dilatih, karena dengan daring pun tetap ada laporan secara virtual ya dan digital kepada guru-guru kita. Maka hari ini bicara tentang kesuksesan Ustadz Rashid. Iya, Ustaz. Kenapa kita membahas motivasi dan inspirasi dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya.
If you want to be a success, you must follow the great success man. Karena salah satu kunci sukses terhebat itu adalah bagaimana orang yang mau sukses itu mengikuti jejak orang-orang sukses terdahulu. Ya, jadi the great success. Siapa orang yang tersukses dalam catatan sejarah di dalam Islam? Maka Nabi Muhammad SAW yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muncullah yang disebut dengan best role model. Contoh terbaik itu disebut dengan laqad kana lakum fi rasulillah. Walaupun tidak termaktub mafhumnya adalah langsung nama Nabi Muhammad. Tapi masyhur ulama mengatakan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Atau ulama lain mengatakan setiap rasul dan setiap nabi adalah best role model pada zamannya. Ada yang spesial dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Mumtahanah di ayat 4 disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kamu sekalian tauladan terbaik, the best role model. Atas siapa? Ibrahim. Disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersamanya. Nama Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, sahabatku, sahabat dakwah, sahabat YPSA, sahabat juara, termaktub minimal 69 kali. Disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. And then kita ingin catat dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu hidupnya kurang lebih 2900 sekian sebelum Masehi. Kalau kita jumlahkan dengan tahun 2021, maka Nabi Ibrahim at least secara sejarah yang tertulis kurang lebih 4316 tahun yang silam hidup, dan sampai hari ini tetap diabadikan namanya sebagai the best role model, uswatun hasan. Sehebat-hebat tokoh dunia atau artis, dia dikenal dalam rentang waktu 100 tahun saja sudah luar biasa. Ya. Pada tahun 80-an kita sebutkanlah mungkin zamannya Ustadz Ar-Rasyid masih pernah mendengar namanya Elvis Presley, penyanyi kelas internasional. Tapi mungkin buat anak-anak zaman sekarang Elvis Presley tidak dikenal. He's not famous, dia tidak terkenal gitu. Nabi Ibrahim 4000 tahun sampai sekarang masih viral. Walaupun nggak punya YouTube channel seperti YPSA, gitu ya. Tidak ada Facebook Nabi Ibrahim, tidak ada Twitter Nabi Ibrahim, and then Nabi Ibrahim sampai sekarang masih famous, masih terkenal sebagai siapa? Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi salah satu keutamaan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Ya, ada 3 nanti kita akan bahas keteladanan. Pertama adalah motivasi, inspirasi keteladanan secara ukudiyah, akidahnya Nabi Ibrahim. Kemudian secara ubudiyah, di mana banyak ibadah umat muslim hari ini juga merupakan bagian dari keteladanan Nabi Ibrahim. Ya haji, ya umrah, ya pula kemarin kata baru udhiyah, berkurban juga merupakan bagian dari keteladanan Nabi Ibrahim. Ritual ibadah itu adalah yang diturunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga adalah kita akan diskusi tentang keteladanan al-mahabbah. Bagaimana persembahan cinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 aspek ini akan menjadi poin penting dan melahirkan how to create golden generation itu. Pertama dengan doa-doa Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran, yang masyhur di surah As-Saffat ayat 100, ya, disebutkan Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa itu, Ustaz Abdul Rasyid? Ada yang menyampaikan dalam riwayat itu ya 90 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun berdoa. Dan itu luar biasa. Dengan fadilah doa itu, generasi kenabian setelahnya tidak ada kecuali keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalurnya Bani Ishak alaihissalam dan Bani Ismail alaihissalam. Dan Nabi Muhammad merupakan bagian dari generasi zuriyahnya Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Rasyid sebagai prolog kita. Baik, Ustadz. Tentunya apa yang disampaikan Ustadz tadi secara garis besar tentunya ada 3 poin keteladanan yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama tadi kata Ustadz adalah akidah dan ubudiyah dan juga mahabbah. Tentunya ini sebuah persoalan yang sangat menarik ketika kita mau melihat dari 3 aspek ini. Bagaimana aspek akidah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu juga bagaimana
zuriat dari Nabi Ibrahim. Ya, kita sampaikan juga kepada Ustadz. Ya. Tentunya kita akan sampaikan tentang mahabbah ini. Bagaimana mahabbahnya, tentang bagaimana kecintaan yang diturunkan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Ustadz Rashid dan seluruh pemirsa, sahabat dakwah, sahabat YPSA. Tadi kita mulai dengan akidah, kemudian ubudiyah, yang ketiga mahabbah. Ustadz Rashid langsung kuantum dia, ya, langsung lompat ke mahabbah dulu. Bagaimana mahabbah bisa melahirkan akidah, dan akidah tentu melahirkan ubudiyah yang khusyuk dalam prosesnya. Mahabbah yang digambarkan dalam proses dan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa sekalian, bayangkan Ustadz Rashid, dikatakan dalam sejarah ini bicara tentang kurban tadi. Iya, betul. Nabi Ibrahim pernah berkurban 1 lembah hewan ternak, bahimatul am'am. Di antaranya ada 1000 domba, kemudian 300 sapi dan 100 unta. Ini kalau dirupiahkan maka miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Maka pada kisah itu disebutkan oleh umatnya bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pribadi yang sangat dermawan terhadap Tuhannya. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim dalam cintanya? Jangankan hewan, yang kemudian 1 lembah ini kuberikan atas nama Tuhanku yang kucintai itu. Andai esok aku punya anak laki-laki, dan kemudian Tuhanku itu, Allah, memintaku untuk mengorbankan atas namanya, aku akan kurbankan untuknya. Iya. Jadi mahabbah yang digambarkan itu, perspektif kita harus benar. Jadi jangan sampai ada kaum misionaris atau orang di luar Islam mengatakan, ini bagaimana Islam ini? Kok seorang ayah disuruh bunuh anaknya? Ini mafhum yang salah. Bukan Nabi Ibrahim disuruh nyembeli Ismailnya, bukan. Tapi ini merupakan nazar dari Nabi Ibrahim, dan the top love, puncak cinta Nabi Ibrahim pada saat itu adalah Hisan, anaknya Ismail alaihissalam, yang ditunggu kurang lebih 80 tahun atau 90 tahun lamanya. Jadi Nabi Ismail itu adalah simbolik cinta Nabi Ibrahim yang tertinggi dengan hubbud dunianya. Maka bicara tentang udhiyah, korban itu, bagaimana setiap manusia itu menyembelih rasa cinta, yang mana cinta itu melebihi cintanya kepada Allah. Karena orang beriman itu asyaddu hubban lillah. Dia harus mempunyai the most love, cinta yang terbanyak dan terhebat itu only to Allah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran cintanya. Maka nazar Nabi Ibrahim yang dituntut Allah, bukan Allah memerintahkan seorang ayah untuk menyembelih anaknya. Pertama nazarnya, yang kedua simbol cintanya. Karena ketika manusia menjadi ar-ridha 'anin nafsi, itu adalah al-aslu fid dhalalah, al-aslu fil ghaflah. Jadi dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Ihkam itu, dasarnya seseorang berada dalam kesesatan dan kelalaian itu ketika dia ridho terhadap hawa nafsunya. Dan hawa nafsu Nabi Ibrahim yang tertinggi, adik-adikku sekalian dan sahabat dakwah YPSA, itu adalah anaknya. Maka yang akan datang. Inilah bentuk ekspresi cinta Nabi Ibrahim dalam keteladanan. Allah a'lam. Iya, baik. Menarik rasanya ketika berbicara masalah mahabbah. Tentunya seperti yang disampaikan Ustadz Fadli Sudiro tadi, lebih mahal dari sekolah yang hanya bicara tentang dunia saja. Ini kan bagian dari bentuk pengorbanan secara finansial. Karena untuk melahirkan generasi yang terbaik itu ya harus dengan biaya yang juga tidak sedikit. Kita membangun profesionalisme dalam pendidikan Islam ini penting. Terkadang kalau hanya untuk pengajian sore itu biayanya kadang-kadang 50.000, 20.000, 100.000, saya rasa jarang lah ada uang ngaji itu 100.000. Itu aja beratnya luar biasa. Cuman kalau untuk katakanlah kursus bahasa Inggris, kursus yang sifatnya hanya pendidikan dunia saja, itu bisa mengeluarkan duit jutaan rupiah. Bukan kita mengatakan bahwa English is not important, tidak penting, tidak. Tapi harus balance. Harus seimbang. Itu juga bagian dari pengorbanan. Maka kita katakan dalam setiap kehidupan harus ada cinta, dan cinta itu akan mengabdi dengan cintanya, dan dia siap berkorban untuk cinta itu. Inilah yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Baik Ustadz, rasanya ini dari paparan yang disampaikan Ustadz Fadli Sudiro sangat menarik. Tapi begitupun andaikan ada yang mau dipertanyakan, bisa menghubungi di nomor WA 0813 61 363670. Bagi pemirsa YPSH TV dimanapun berada, bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp 0813 61 363670. Atau pemirsa yang ada di studio, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan pada Bapak Ibu yang di studio, bisa langsung, ya, persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat Ustaz, ini seakan saya melihat seorang Syekh Khalifah yang membawakan satu tradisi di dalam salah satu disiplin keilmuan Ustaz. Taubahnya seperti seorang khalifah di Tarikah Naqsabandiyah. Karena saya sering melihat Ustaz di berbagai event selalu menampilkan keadaan yang seperti itu Ustaz. Apakah ini salah atau tidak, Ustaz sendiri nanti menjawabnya. Begini Ustaz, apa yang Ustadz sampaikan tadi tentang perjalanan sejarah kehidupan manusia besar Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan gelar kepada Nabi kita Khalilullah dan Khalilur Rahman. Betul begitu Ustaz ya? Namun yang menjadi pertanyaan Ustadz, yang pertama, sebagai dampak dan efek dari peristiwa sejarah tadi, Ustadz menyebutkan ada suatu mahabbah besar, yang tentunya mahabbah besar ini tidak semua orang dapat mengalami dan menjalani seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ustaz, dalam satu sisi apakah tidak perlu dikedepankan bukan hanya mahabbah belaka, bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun sebuah peradaban? Ini yang ingin secara pribadi saya ingin ketahui Ustaz. Itu saja Ustaz, terima kasih atas pertanyaan, mungkin ada salah, saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya Ustadz, selain cerita tentang mahabbah, tentunya banyak sekali peradaban-peradaban yang sudah diawali, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya yang seperti yang Ustadz sampaikan, sampai hari ini masih eksis dilakukan oleh orang-orang yang setelah dia, walaupun sudah beribu-ribu tahun Ustadz. Langsung? Iya Ustadz, langsung aja Ustadz. Baik, syukran ya kepada Ustadzun Al-Kiram ya. Ustadz kita yang luar biasa tadi bicara tentang YPSA, how to greet golden generation ya. Generasi emas itu menjadi bagian dari suplemen utama untuk membangun great civilization, itu peradaban yang besar yang diajarkan di dalam Islam ya. Jadi benar sekali, ukudiyah, akidah tadi yang di awal tadi merupakan bagian dari akar yang kokoh bicara tentang peradaban. Jadi kalau sudah akidahnya benar, kemudian ubudiyahnya benar, inilah yang menjadi simpul utama bagaimana peradaban itu bisa berdiri kokoh. Negeri ini banyak orang yang cerdas Ustadz Rashid, sama seperti nama Ustadz Rashid itu ya, cerdas ya. Banyak profesornya, banyak orang-orang hebatnya. Tapi problemnya apa? Problemnya di akidahnya. Pohon yang tumbuh itu tidak dibarengi dengan akar yang menghujam ke bawah tanah. Jadi ketika dia tinggi dan diterpa angin gelombang, dia mudah tergoda dengan hawa nafsunya. Inilah negeri yang sekarang sedang dilanda dengan bencana, krisis, korupsi itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya karena memang akidahnya lemah. Bukan lagi bicara seperti yang dikatakan John F. Kennedy, jangan engkau tanyakan apa yang kau dapat dari negeri ini, tapi apa yang engkau beri. Padahal John F. Kennedy bukan seorang muslim. Dan giving itu dalam Islam disebut dengan jiswa, zakat, infak, sedekah. Nabi Ibrahim memberikan 1000 domba atau kambingnya, kemudian 300 sapinya dan 100 untanya. Itu bukan daging untuk Allah, bukan. Itu kan untuk fakir miskin itu. Ya. Jadi swasembada pangan dengan beras di zakat fitrahnya, swasembada daging dengan Idul Adha, dengan kurbannya. Ini kan suatu pembelajaran. With or without nation. Islam ini dengan atau tanpa negara tetap giving dia untuk negeri ini. Harusnya negeri ini berterima kasih. Lihat bagaimana kemudian katakanlah dana haji yang tersimpan puluhan tahun, yang sementara waktu melalui Dewan Syariah digunakan itu sekian triliun, ya, dan
Garuda saja bisa bangkrut. Bisa bangkrut gara-gara nggak berangkat haji 2 kali dalam setahun. Kita bayangkan itu. Iya. Artinya Islam ini memberikan Pengaruh suplemen ekonomi yang cukup signifikan dengan ibadahnya. Ini bicara haji. Dan pakar ekonom Eropa mengatakan salah satu bisnis terbesar di dunia ini ya haji umroh. Karena nggak pakai modal. Iya. Modalnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan jangan dirubah Ka'bah itu. Jangan kemudian kreasi gitu, Ka'bahnya jadi diperbesar lagi, digedein. Enggak, hotelnya yang dirubah. Iya. Ka'bahnya tetap Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya doa bicara tentang peradaban itu masyhur di dalam Quran. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Wah, luar biasa. Teladan Nabi Ibrahim. Berani-beraninya dia berdoa buah di atas tanah yang tidak berair. Iya. Keren nggak itu? The great leadership itu. Pemimpin yang besar itu berpikir tentang sesuatu yang belum terpikirkan oleh umatnya, oleh generasinya. Ketika Buya Sofyan Ras membangun sekolah YPSA bertaraf Islamic International School, mungkin belum terpikir buat yang lainnya. And then akhirnya menjadi prototype. Muncullah sekolah-sekolah lain dengan klaster yang sama. Islamic dan mengedepankan English language-nya, mengedepankan tahfiz dan semua. Cuman kita menjadi prototype, semoga menjadi pahala jariah kita. Dan tentu kita senang semakin banyak sekolah-sekolah Islam yang mengikuti jejak kita, sehingga varian sekolah Islamic International School lebih banyak di kota Medan itu. Jadi memang peradaban itu kita akan bahas dalam segmentasi yang lain, ini karena waktunya terbatas, maka 3 hal tadi. Dengan 3 hal ini tadi, ya, hanya orang yang kuat akidahnya kepada Allah, yang kuat ibadahnya kepada Allah dan cintanya kepada Allah, dia tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan. Baru dia bisa membangun peradaban. Tapi ketika kita masih dunia maunya, ya, maka kekayaan personal, kekayaan komunal kelompok itu menjadi penting karena dia tidak mempunyai kekayaan bersama Allah yang maha kaya. Itu hanya orang yang berakidah. Maka dikatakan sebagai prinsip akidah, ya, dan itulah YPSA hadir. Tidak hanya bicara tentang intellectual question, bagaimana anak-anak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga esok mereka menjadi pemimpin. Bukan cerita KPK, bukan cerita jaksa, bukan cerita polisi, tapi dia mengatakan Aina Allah, di mana Allah? Andai kata aku ingin korupsi, Allah pasti melihatku. Andai kata aku melakukan segala sesuatu yang tidak diperkenankan Allah, maka ini menjadi bagian dari dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then itu bagian dari awal, ya, startnya great civilization. Peradaban yang besar itu harus dimulai dengan generasi-generasi. Ya tentunya kalau promosinya ya dari generasi, ya YPSA TV selalu di hati. Wow, gitu ya. Iya Ustadz. Ustadz Rashid. Baik, Bapak Ibu dan juga pemirsa YPSA TV dimanapun berada, andaikan ada yang mau ditanyakan melalui WhatsApp 0813 61 36 3670. Dan pemirsa yang ada di studio, ada lagi pertanyaan? Kalau ada langsung saja. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz Saiful. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita berkiblat ke Nabi Ibrahim ya Ustaz. Kita mengetahui bahwasanya akidah Nabi Ibrahim itu sangat kuat ya Ustaz ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita mempunyai akidah seperti Nabi Ibrahim, di mana dari cara ilham perintah dari mimpi saja untuk menyembelih anaknya, dia bisa menyanggupi gitu Ustaz. Gak kebayang kan kalau itu terjadi sama kita Ustaz, gitu kan? Apakah kita bakal begitu gitu Ustaz? Itu saja Ustaz. Gimana membuat akidah sekuat itu gitu? Ustaz Saiful udah nikah belum? Udah, Oh sudah ya. Udah. Alhamdulillah. Berarti takutnya mimpi-mimpi aja nggak nikah-nikah gitu ya. Iya. Kayak yang lain ini jomblo-jomblo fisabilillah ya. Mimpi aja beraninya, nggak berani nikah-nikah ya. Baik Ustaz Rashid, menarik sekali. Jadi ukudiyah ini jelas dalam riwayat jadi gini. Kan problemnya secara keilmuan sejarah dunia. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya agama samawi. Jadi kerennya Nabi Ibrahim itu, di Nasrani dia diakuin, di Yahudi dia diakuin sebagai nabi. Disebut dengan Abraham. Itu kerennya Nabi Ibrahim. Agama samawi, agama langit itu. Jadi orang Nasrani mengakui Nabi Ibrahim, orang Yahudi mengakui Nabi Ibrahim.
and then tidak untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu diakuin. Kenapa? Memang dia adalah bapak para nabi, Abul Anbiya wal Mursalin. Dan beberapa generasi kenabian, ya Ishak, ya kemudian Ismail, ya kemudian Joseph itu kan, walaupun ada sebagian Yahudi tidak mengakui Nabi Ismail karena adalah anak dari Siti Hajar, seorang budak gitu ya. Tapi prinsipnya tadi dikatakan bicara tentang akidah Nabi Ibrahim, makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyan, walakin hanifan muslima wa makana minal musyrikin ya. Ini dituliskan di dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 67. Supaya menegasikan tentang eksistensi Nabi Ibrahim dalam perspektif agama yang lain. Jadi turunnya Nabi Muhammad itu, sahabatku, sahabat dakwah YPSA TV selalu di hati, ya. Bagian dari pelurusan sejarah. Ya, Nabi Muhammad itu meluruskan sejarah bahwa kakek uyutnya itu Hanifah Muslimah. Nggak benar kakek uyutku Nabi Ibrahim itu Nasrani seperti yang Anda sampaikan, Yahudi seperti yang Anda sampaikan. Nasranian, karena orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim berada di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Yahudian, karena ada sekte baru, yaitu abang tiri paling tua dari Nabi Yusuf alaihissalam namanya Yahuda, membuat sekte baru agama menjadi Yahudian dalam riwayatnya. Ya. Nabi Ibrahim secara akidah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di dalam Al-Quran ada surat Ibrahim, ada nama Nabi Ibrahim berkali-kali disebutkan, 69 kali minimal disebutkan dalam Al-Quran. Belum lagi dengan kata domir pengganti, ini masih di Ibrahim, jelas namanya Ibrahim, jadi eksistensinya jelas. Kemudian bicara tentang akidah Nabi Ibrahim, sejak mudanya dia sudah menjadi bagian dari Islam ideologis, bukan biologis. Islamnya Islam cerdas. Nabi Ibrahim lah yang kemudian melakukan kontemplasi yang diriwayatkan dalam Al-Quran surah Al-An'am misalnya, bagaimana dia melihat bintang-bintang kawakib, melihat bulan, melihat matahari. Nabi Muhammad cuma bertahanus di Gua Hiro ya. Kemudian turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Ibrahim tidak. Dia berkontemplasi dengan alam. Jadi Islam ideologis yang dibangun, Islam yang cerdas. Dia datang ke patung-patung Raja Namrud saat mereka sedang ritual ibadah mereka. Dia tanya tuh patung satu persatu, ya kan? Ente bisa makan kagak? Ente bisa hidup kagak? Gitu kalau bahasa kita sekarang. Nggak ada jawab nih patung. Kenapa ente disembah sama nih orang-orang? Ngomong aja nggak bisa, ya kan? Baru dihajar semua patung, ditinggalin tuh satu kampak di patung yang paling gede. Kan marah rajanya. Ini kerjaan Baim nih katanya. Kerjaan Baim dipanggil. Kagak, itu yang gede lagi ngambek nih. Lagi ngambek. Nggak mungkin dia patung dah. Tuh patung ente sembah. Ideologis nggak? Ideologis, cerdas, dan berargumentasi di depan raja. Dengar ya. Berargumentasi, bukan gibah di warung kopi, cerita presiden, cerita menteri, ya kan? Cuman di warung kopi. Paling beraninya juga paling nanti di mana, di YouTube ya kan, nggak ketemu langsung. Nabi Ibrahim, Nabi Musa langsung melakukan argumentasi ideologis tentang siapa Allah. Allah adalah yuhyi wa yumit, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Datang Namrud, aku menghidupkan, aku matikan. Sini dua orang, kau hidup, kau mati, bunuh yang satu nih. Itu kan diskusi dalam Quran yang diabadikan. Baru kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Kalau memang ente keren, balikkan, dia bilang. Bingung tuh. Logika Namrud tidak sampai ke sana. Nah, ini kecerdasan Nabi Ibrahim. Makanya ngajarkan anak dengan intelektual dan spiritual, ya, itu harus spiritual yang mencerdaskan, bukan dogmatik. Bukan doktriner itu kepada anak bagaimana cara kita berislam, sehingga apa yang dikatakan dalam Al-Quran, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayinah. Kalau anak-anak sudah jelas dengan alasan keislamannya, maka dengan bayinah ini semua orang kafir, mau dia musyrik, mau dia kafir apapun agamanya, mereka akan masuk ke dalam agama Islam bi barakati ilmin, ya, karena keberkahan ilmu anak-anak kita. Dr. Zakir Naik mengislamkan jutaan orang di Eropa. Ya, sebelumnya gurunya Ahmad Didat mengislamkan juga. Jadi berdialog dengan cerdas, apa alasanmu tidak memilih Islam? And then anak-anak kita ke Taiwan, China, ke Jepang, ke Inggris, ya kan? Ke Australia, gitu. Ke Amerika anak-anak kita sekolah. Sampai di sana besok dia akan bisa mengislamkan orang-orang Amerika. Dan itu adalah generasi emas dari YPSA, insya Allah. Allah alam. Iya. Tentunya apa yang disampaikan Ustadz tadi seperti pertanyaan Ustadz Saiful tadi, Ustadz. Ternyata
akidahnya Ibrahim itu hanya melalui mimpi saja, tapi dia sudah bisa melakukan itu gitu. Artinya mahabbah itu juga mungkin ya Ustaz ya. Artinya karena cinta dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bentuknya mimpi, tapi dia menganggap itu sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan secara sahih dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Ra'yul manam al-anbiya wahyun. Memang ketika Nabi melihat mimpi, di dalam mimpinya kelasnya Nabi itu, yaitu menjadi wahyu. Sama seperti waliullah itu. Ya. Kalau waliullah itu tidur beda sama kita tidur. Jadi kalau ada seorang wali itu tidur lagi baca Quran terus ketiduran, mungkin bangun-bangun dia udah khatam Quran. Karena mimpinya lagi baca Quran. Gitu ya. Kalau kita kan nggak begitu ya. Nah, ya. Jadi lagi zikir kemudian tertidur. Orang-orang soleh kan begitu. Sebelum tidur dia berzikir, Allah, 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 Allah. Tadi cerita Thariqah itu kan. Jadi pas dia tidur pun, dia mimpinya mimpi berzikir. Luar biasa nggak itu? Ya? Jadi di dalam tidur pun dia beribadah. Dan inilah akidah Nabi Ibrahim itu, sudah saya katakan sejak awal. Bagaimana histori, ideologisasi keislaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika sampai pada umur tuanya, jangankan bicara itu, waktu muda saja dia sudah melakukan observasi keislaman yang sempurna, baru kemudian menjadi seorang nabi. Jadi mimpi itu hanya menjadi bagian dari sepersil keimanannya, sedikit dari keimanannya saja mimpi. Karena dia sudah banyak pembuktian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Yang kedua tadi adalah ubudiyah. Keteladanan ubudiyah. Jadi akidah Nabi Ibrahim yang kemudian sampai hari ini masuk di dalam Al-Qur'an, harus jelas ini. Sementara di agama lain mungkin Nabi Ibrahim eksistensinya tidak seperti di dalam Al-Qur'an. Di Quran jelas dikatakan uswatun hasanah, the best role modelnya Nabi Ibrahim, prototipenya Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad. Kemudian dalam ubudiyah, kita sholat itu ketika tasyahud di rakaat kedua dan rakaat keempat misalnya, itu nama Nabi Ibrahim tidak ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan Sayyidina wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi disebutkan secara ritual. Jadi kalau bahasanya itu situs. Ustadz Abdul Rashid, tidak hanya situs gedung yang menggambarkan tentang eksistensi seseorang, itulah Ka'bah. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat kakinya Nabi Ibrahim itu tempat jadi sholat dan mustajabnya doa ya para tamu-tamu Allah dalam ibadah haji dan ibadah umrohnya. Real dan jelas Nabi Ibrahim walaupun tinggal di Palestina pernah tinggal di Makkatul Mukarramah dengan meninggalkan anaknya Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Maka ritual ubudiyahnya, tawafnya, kemudian sa'inya, ya kan, kemudian zam-zamnya, ya kan, kemudian udhiyah kurbannya, jelas ritual Nabi Ibrahim menjadi ritual umat Islam hari ini. Dan kita bertanya kepada agama yang lain itu, yang mengakui eksistensi Nabi Ibrahim sebagai nabinya, mana ritual Nabi Ibrahim yang kalian gunakan sebagai ibadah Anda? Sehingga jelas, jangan ngaku-ngaku ini nabi Anda. Dan kita clear secara Islam, semua nabi kita ikuti. Semua kitab suci harus kita imani. Enggak sempurna iman seorang muslim kalau dia enggak beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Tidak sempurna keislaman seorang muslim kalau tidak berislam atau beriman kepada Nabi Isa alaihis, apapun kata mereka tentang Isa. Yang tidak beriman kepada Maryam, maka batal keislamannya. Di surah ke-19 namanya surat Maryam. Ya, Isa bin Maryam, diulang-ulang puluhan kali namanya di dalam Al-Quran. Jadi secara ubudiyah, Nabi Ibrahim sampai hari ini menjadi bagian dari situs ritual Islam yang sampai hari ini masih kita laksanakan. Itulah yang menjadi bagian dari amal jariah Ustadz Rashid, Ustadz Saiful, ya kan, Ustadz yang lainnya, ya, Ustadz Fauji, ya kan, bagaimana ribuan anak yang kemudian menjadi golden generation itu, sholat dengan sholatnya, zikir dengan zikirnya, Quran dengan Qurannya, mengalir pahalanya, ilmun yuntafa'u bihi. Allahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz kan, artinya terkadang kalau kita lihatlah Nabi Ibrahim itu, dia seorang nabi, tapi dia mampu menyampaikan itu kepada anaknya. Artinya kadang-kadang kita lah ustadz, tapi anak kita kan tidak ustadz. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak kita ini kalau memang sebenarnya ini perintah Allah? Artinya harus didukung juga dengan anak yang
bisa memahami ayahnya gitu. Baik. Dan dia juga mempunyai akidah yang betul-betul juga. Tentunya seperti itu, Ustaz. Ya, Ustaz Abdul Rashid, ya, kita ini sebagai orang tua yang diajarkan Nabi Ibrahim. The power of dua, ini yang pertama. Jadi setiap wali kelas dan setiap guru itu harusnya nyebutin nama anak-anaknya di dalam sholat. Ya anak kandungnya, ya anak ideologis. Ini kan di sekolah ini anak-anak ideologis, bukan anak biologis. Kalau bisa yang paling agak-agak dablek itu ya lebih sering disebut lagi tahajudan gitu. Namanya disebut, didoain. Karena itu bukan malah dipisuin. Ini masuk kelas malah merasa nggak comfort, nggak merasa nggak nyaman. Jadi begitu daring, alhamdulillah dari nggak ketemu sama si Bagudul tuh kan. Ya kan? Ini problem seorang guru nih kayaknya ya. Jadi guru itu sebenarnya yang pertama itu adalah bid'ah. Makanya Ustadz Abdul Somad pernah hadir di YPSA jauh sebelum famous seperti sekarang ya. YPSA sudah mendahului. Jadi kita duduk di kursi ini sebenarnya ini kursi panas ya kan. Karena duduk di tempat ini juga ulama-ulama besar nasional dan juga internasional sudah pernah duduk dalam ulama dan umarok berkata. Ini kan program yang sudah dihantarkan tidak hanya klaster lokal ya, cuman seluruh ustadz di Indonesia relatif sudah pernah duduk bersama kita di sini. Apa yang menjadi bagian dari fadilah keutamaan Ibu Ustaz Abdul Somad yang disampaikan ketika malam ketiga meninggal ibunda tercinta? What is the key of success? Ya kan kunci sukses Nabi Abdul Somad apa sih? Ya, kalau dibilang ganteng mungkin masih gantengan Ustaz Rosid dikit ya, tapi beliau banyak. Gitu ya. Ya, ternyata adalah Al-Fatihah yang dibacakan ibunya sepanjang tahajud sejak Ustaz Abdul Somad itu di Al-Azhar Cairo dan dilanjutkan ke Maroko. Amalan ibunya setiap tahajud, aku hanya punya modal doa untuk anakku si Somad itu, Abdul Somad, hamba Allah yang berserah diri ya, bersandar hanya kepada As-Somad, bersandar kepada Allah. Itu Al-Fatihah 100 kali minimal dalam semalam. Kemudian tiada makanan yang kuberikan kepada si Somad itu, kata ibunya, dengan sayurnya, dengan berasnya, dengan ikannya, dengan apapun lauk pauk yang kubersihkan dan kumasak, kecuali ada nama Allah di sana dan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi problem pertama di doa. Maka Nabi Ibrahim itu kan mengkrit anaknya dengan Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ini doa-doa Nabi Ibrahim semua tentang anak yang soleh itu. Jadi pertama doa, ya. Jadi kata-kata dakwah itu pun awalnya adalah doa, mendoakan. Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar, kata Nabi Muhammad SAW. Hari Senin Nabi berdoa, hari Kamis Umar akhirnya masuk Islam. Doa yang pertama. Yang kedua apa? Keteladanan. Itulah yang sekarang kita bahas. Bagaimana ketika Siti Hajar bertanya, apakah atas cemburu Siti Sarah engkau tinggalkan aku di kota Mekah ini? Ya. Kemudian dikatakan tidak. Ya. Apakah karena perintah Tuhanmu? Iya. Kalau itu karena perintah Allah, tinggalkan kami, biar Allah yang mengurus kami. Ini ajaran dari istri. Gitu kan. Kemudian dari anak juga sama. Ketika dikatakan, falamma balagha ma'usa'ya qal, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ketika sampai umur dewasanya, kemudian dikatakan Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku, buah hatiku, anni au inni, sesungguhnya benar-benar ayah menyembelihmu dalam mimpi itu. Fanzur maza tara. Anakku, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dialogis. Dia dialogis, ya. Karena Nabi Ismail tahu itu perintah dari Allah. Ya abatil if'al ma tu'mar. Jadi dikatakan if'al ma tu'mar itu, kata ulama, ya ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi perintah itu bukan secara personal Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ismail mengetahui bahwa perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita sampaikan kepada anak-anak kita saat belajar. Jadi jangan bawa nama gurunya, jangan bawa nama ayah dan ibunya, tapi katakan ada Allah bersamamu, ada Allah bersamamu. Nak engkau ke Inggris, nak engkau ke Australia, yes, memang bapak guru di sini selalu mendoakanmu. Tapi ingatlah, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan selalu menjagamu. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz, rasanya memang tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu program Ulama dan Umarok berbicara. Tapi sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Ustadz
Dan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mohon di like dan subscribe ya di YouTube YPSH TV ya. Tentunya kata kunci mungkin dari semua yang mau disampaikan Ustadz. Baik, syukran kepada Ustadz Abdul Razak dan tentu kepada seluruh pemirsa YPSH TV selalu di hati. 3 keteladanan Nabi Ibrahim yang kita bahas hari ini, pertama adalah keteladanan dalam ukhudiah, kemudian ubudiyah, dan kemudian adalah mahabbah. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Dan bagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya yang disampaikan dalam surah An-Nisa di ayat 125. Maka semoga dengan 3 pointer kunci sukses, bagaimana akidah yang kuat, ubudiyah yang kuat, dan cinta kepada Allah yang kuat, insya Allah tidak hanya bicara tentang puluhan tahun ke depan, tidak hanya bicara tentang ratusan tahun ke depan. Nabi Ibrahim lebih dari 4.300 tahun sampai hari ini masih eksis biiznillah. Dan tentu itu spirit kita dengan sekolah Islamic International School YPSA ini, insya Allah hidup zaman berzaman, waktu ke waktu. Seperti umur Muhammadiyah yang telah mencapai lebih dari 100 tahun. Seperti umur Nahdlatul Ulama juga sama. Maka YPSA mungkin ratusan tahun ke depan tetap hidup. Seperti sekolah Al-Azhar yang ada di Kairo. Ya, ratusan tahun dia tetap hidup. Ketika semua karena Allah, makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhatim. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka Allah sempurnakan semuanya. Dan apapun yang bukan karena Allah, maka semua akan hancur dan binasa. Lahirlah anakku, bangkitlah anakku, bangunlah dan jadilah pribadi-pribadi generasi emas di masa yang akan datang dengan gerakan generasi emas dari YPSA menyelamatkan bangsa. Generasi emas dari YPSA insya Allah juara mendunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kita sudah berada di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita aplikasikan dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, menjadi seorang yang punya akidah sebagaimana akidahnya Nabi Ibrahim dan ubudiyahnya, begitu juga dengan mahabbahnya. Tentunya mari sama-sama kita tutup acara ulama dan umara berbicara dengan mengucapkan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.